Assalamualaikum Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga semua aman saja. Yang masih berjuang untuk kehidupan, semoga tetap semangat. Kali ini kita akan membahas alur cerita film tentang seorang pemburu yang balas dendam atas kematian keluarganya, yang dibunuh oleh temannya sendiri. Cerita diawali dengan Hafglas yang sedih dan trauma akibat kehilangan rumah dan istrinya. Di samping itu juga dia menguatkan anaknya agar tetap tenang, karena Glass akan selalu ada di samping anaknya. Cerita berpindahan ke hutan. Ada dua orang yang sedang mengintai satwa liar, yaitu Hafglas dan anaknya yang bernama Hawk. Mereka berburu satwa liar untuk diambil kulitnya, sedangkan rekan-rekannya yang lain menunggu di camp sambil menguliti binatang-binatang yang sudah mereka dapatkan. Fitzgerald, rekan pemburu Glass, yang mendengar suara tembakan Glass dari dalam hutan. Fitzgerald pun marah. Kenapa Glass menembak senapannya? Karena itu bisa didengar oleh suku Indian Arikara. Ketika Fitzgerald sedang mencari rekannya yang bernama Coulter, dia bertemu Kapten Andrew Henry. Lalu Kapten berkata, "Kita harus berangkat setelah fajar, karena persediaan makanan sudah mau habis." Selang berapa lama Coulter datang dengan tubuh yang berlumuran darah. Akibat serangan dari suku Indian, ternyata suku Indian sudah mengetahui camp mereka, lalu menyerang dengan panah. Para pemburu juga membalas dengan senapannya. Hafglas yang mendengar ada suara tembakan di camp, segera berlari menuju camp, sedangkan di camp orang-orang pada panik. Karena suku Indian sudah mengepung mereka. Ada seorang pemburu yang ingin mencoba kabur, tapi malah dipanah sama suku Indian, sampai meninggoy. Akhirnya terjadilah pertempuran antara suku Indian dan para pemburu. Banyak dari pemburu yang meninggal akibat serangan suku Indian. Hafglas yang sudah sampai di camp menyuruh teman-temannya lari ke kapal. Hafglas pun baku hantam sama suku Indian, dan Hafglas dicekik hampir mati. Untung saja ada temannya yang menolong. Kemudian Hafglas mencari anaknya Hawk. Fitzgerald menyuruh teman-temannya untuk mengambil hasil buruan dan barang-barangnya untuk dibawa ke kapal. Fitzgerald yang sedang membawa barang-barang malah dihantam sama suku Indian, tapi akhirnya Fitzgerald berhasil menusuk suku Indian dengan pisau. Suku Indian pun terus berdatangan. Bridger yang sedang menembaki sambil jalan mundur, tiba-tiba diserang dari belakang dan ditenggelamkan di sungai. Untung saja Fitzgerald menolongnya. Para pemburu yang masih hidup akhirnya menaiki kapal sambil membawa kulit hasil buruannya. Diketahui bahwa suku Indian ini sedang mencari putri kepala suku, Powaka. Dan akhirnya suku Indian ini mengambil hasil jarahannya untuk ditukar dengan kuda. Kali ini beberapa pemburu yang selamat melanjutkan perjalanan dengan kapal. Orang-orang yang terluka pun diobati oleh kapten. Ternyata Kapten Andrew pernah belajar pengobatan, sehingga dia bisa memberikan pertolongan pertama kepada anak buahnya. Setelah itu Fitzgerald bertanya kepada Kapten Andrew, "Apa rencanamu selanjutnya?" Kapten pun bingung. Akhirnya Hafglas yang paham situasi daerah sana pun menjawab, katanya jalur air tidak aman. Kita harus berpindah haluan lewat jalur darat, karena jalur air sudah dikuasai oleh suku Indian. Fitzgerald pun menolak idenya Glass, karena kalau lewat jalur darat, akan memakan waktu lama untuk sampai ke pos mereka, apalagi ini sudah mau masuk musim salju. Tapi Glass tetap pada pendiriannya lewat jalur darat. Daripada lewat jalur air akan mati konyol diserang suku Indian. Kapten Andrew pun menyetujui idenya Glass, walaupun Fitzgerald tidak senang dengan keputusan itu. Akhirnya mereka pun memindahkan hasil buruan dan barang-barangnya ke darat, sembari membiarkan kapal hanyut terbawa arus. Fitzgerald yang masih tidak senang sama keputusan Glass, mulai memancing emosinya Glass, dengan mengolok-olok masa lalunya Glass, yang tidak bisa menyelamatkan istrinya dan malah menyelamatkan anaknya saja. Glass yang sedang membersihkan senapan pun santai saja, malah anaknya yang emosi. Glass pun menenangkan anaknya agar tidak terpancing emosinya, dan kapten pun menyuruh Fitzgerald diam agar tidak terjadi keributan. Malam pun tiba. Ketika yang lain istirahat, Glass pun mulai mencari jalur darat yang aman. Keesokan harinya kapal mereka yang hanyut terbawa arus ditemukan oleh suku Indian, tapi ternyata sudah tidak ada orang. Suku Indian pun menghancurkan kapal mereka dan mulai mencari para pemburu itu lagi.
Cerita berpindah ke Glass dan pemburu lainnya yang sudah melanjutkan perjalanan. Tapi karena hujan mereka pun beristirahat. Half Glass yang sedang berjaga tiba-tiba mendengar pergerakan di dalam hutan. Ternyata ada anak beruang. Half Glass yang sedang mengamati. Tiba-tiba diserang dari belakang sama induk beruang. Dan Half Glass pun terluka parah. Ketika induk beruang hendak pergi, Half Glass yang masih bisa bergerak, mengambil senapannya, dan menembak kepala beruang. Akan tetapi induk beruangnya malah menyerang Half Glass kembali, yang mengakibatkan tenggorokan Half Glass robek. Induk beruang yang terkena tembakan Half Glass pun mulai melemah, dan akhirnya Half Glass pun mengambil pisaunya dan menusuk beruang tersebut berkali-kali, sehingga beruang dan Half Glass pun terjatuh ke bawah. Ketika yang lain sudah terbangun, mereka mulai mencari Glass, dan mereka menemukan Glass yang terjatuh di jurang bersama beruang. Pas dicek ternyata Half Glass masih hidup dengan kondisi yang mengenaskan. Luka robek di sekujur tubuh Glass, tulangnya patah, dan tenggorokan yang robek mengakibatkan dia tidak bisa ngomong. Dan akhirnya Kapten menjahit luka-luka Glass. Cerita berpindah ke suku Indian, yang mendatangi orang France untuk menukarkan kulit binatang dengan kuda. Setelah tawar-menawar, akhirnya deal juga. Keesokan harinya, Glass dan yang lainnya pun melanjutkan perjalanan. Kali ini perjalanan mereka bertambah sulit, dikarenakan harus menggotong Glass yang terluka parah. Musim salju pun tiba, dan perjalanan harus menaiki tebing. Mereka pun semakin kesulitan dan hampir menyerah, karena kesulitan sambil menggotong Glass. Akhirnya Kapten menyuruh menutup mata Glass. Hendak langsung membunuh Glass, tapi Kapten tidak tega. Kemudian Kapten membuat keputusan. Barang siapa yang mau nemenin Glass sampai sembuh, akan ditambah bayarannya $100. Singkat cerita Hawk dan Bridger mau nemenin Glass sampai sembuh, dan Fitzgerald juga ikut-ikutan mau nemenin Glass, karena pengen uangnya, dan mempunyai rencana jahat. Kapten berpesan kepada Fitzgerald, apabila Half Glass meninggoy, buatlah pemakaman yang layak buat Glass. Setelah Kapten dan yang lain melanjutkan perjalanannya, Fitzgerald pun mulai merencanakan sesuatu. Fitzgerald pun sudah menggali kuburan buat Glass. Padahal Glass masih hidup, Fitzgerald berencana langsung membunuh Glass dengan membungkam mulutnya. Tapi ketahuan sama Hawk anak Glass, terjadilah baku hantam antara